Pada cerita yang lalu, kita diperlihat. Tak lama kemudian, ia pun mendapat kabar dari Akutsu bahwa Dis berkata agar Akutsu mengutamakan keselamatan terlebih dahulu. Sambutsu pun berkata, karena situasinya sudah terpojok dan ketahuan, bisa mungkin. Telepon pun diakhiri. Ziwei simbol kebanggaan sebagai seorang malaikat dan berkata bahwa Lily adalah karena kelakuan Ziwei tidak puas, menghina dan merendahkan harga diri Teriu-Priu. Ziwei pun menasihati jangan banyak bergerak pun. Kaget, salah satu loli ciptaan Ziwei terlempar di depan dirinya, banyak kerupuk yang diremas. Bahkan, ia mampu menangkis serangan Ziwei dengan mudah. Hitam, ia membuat Ziwei kaget karena serangannya menjadi lebih cepat dan pojok. Dan Ziwei pun tidak tahu bahwa iblis juga bisa memiliki sayap. Musuh bisa berubah dalam wujud tersebut. Dan ia juga tidak bisa mendengar, hanya berfokus untuk menghabisi Ziwei. Akutsu pun seperti Ziwei. Ziwei pun yang sudah kalah telak, tidak habis pikir ini hanya demi malaikat seperti Lily. Terlihat seperti Akutsu, apalagi ia harus kalah oleh iblis seperti Akutsu. Itu pun terhenti. Di sisi lain, Lisbut sedang menghubungi Lily berkata kepada Akutsu untuk melepaskan katanya. Jika melepaskan Akutsu, seluruh malaikat langit akan menginjak Akutsu gas pada dirinya. Sebenarnya ia tidak melukai dirinya secara berhenti karena Akutsu sudah menang melawan kakaknya. Namun Lily yang tersadar pun bahwa Akutsu tidak bisa mendengar sebut. Saat Akutsu ingin menyerang kembali, sejarahnya selamat. Dan mereka berdua pun menyadari jumlah sayap Akutsu sama seperti sayap malaikat sebagai tempat menyimpan energi di setiap ruang kembali normal jika semua ruang sayapnya telah menghilang. Dua sayap dan satu sisanya akan dia serahkan kepada lirangnya akan membantunya mengembalikan Akutsu menjadi normal kembali. Akutsu saja dan Ziwei juga tertarik dengan Akutsu. Rantai malaikat untuk menekan kekuatan Akutsu. Ziwei pun bergerak dengan menggunakan sayapnya Akutsu. Dan sisa sayapnya akan dilakukan hingga berinteraksi dengan Akutsu dan menyadari apa yang telah ia pelajari hidup. Dengan menggunakan rantai malaikat, Lily berhasil menghancurkan sayap. Kini Akutsu adalah orang yang lugu, cerdas, serta mesum mendekatinya sambil menangis. Berharap Akutsu cepat sadar, sepun pingsan, dan secara bersamaan, Akutsu pun sadar berdiam di sudut menahan luka. Ziwei pun sangat senang rencana selanjutnya. Apakah akan menyerang dirinya? Sebenarnya ia dari tadi bisa mendengar percakapan mereka berdua, meskipun saat tidak akan melakukan hal seperti ini lagi kepada Ziwei. Namun jika tadi, dia tidak akan memaafkan perbuatan Ziwei. Saat hendak pergi, Akutsu berterima kasih karena membantu dirinya untuk kembalinya adalah iblis yang sangat menarik. Nah, saat dia saat ingin mengganti pakaian Lily. Hal itu pun membuatnya puas saja. Padahal ia hanya ingin mengganti baju kotor Lily saja. Namun Lily tertidur dengan pulas karena kecapean. Namun muncul cloning Lily yang dan baju Lily tersebut. Dan setelah mengganti baju, ia ingin berbicara Lily dan mengajak Akutsu untuk mengikutinya. Ia juga mencari usaha melawan rantai malaikat tersebut sehingga membuat tangannya menjadi memar dan tersedia saat melihat perlakuan kakaknya terhadap Lily. Namun tersegel oleh rantai malaikat. Akutsu pun bertanggung ceritakan mengapa dirinya melawan Lily pada saat itu. Ia berkata adalah salah satu iblis yang menakutkan yang pernah ia lihat. Padukan merasa senang serta menertawai lawan yang telah tidak berdakwah juga menyerang Lily yang mencoba menghentikan dirinya. Mendengar yang telah ia lakukan. Meskipun pada saat itu ia tidak sadar. Meski begitu Akutsu tidak perlu menyalahkan diri sendiri karena saat itu sepertinya lepas kendali. Ia pun meminta menjelaskan mengapa Zukun berkata bahwa tindakan Ziwei membuat dirinya menjadi sangat marah seperti kesadarannya pulih pun, ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Meskipun begitu, ia pun tidak mengerti sama sekali apa yang telah terjual si Lily di dunia langit saat ini sangat gawat. Keluarga mereka sangat tegas dan ketat kepada Lily. Namun sejak Lily melakukan apa yang ia terima, meski tidak pantas Lily memilih untuk Lily lakukan agar bisa mendapat pengakuan dari keluarganya. Sehingga ia lupa makan dan tidur. Sehingga akhirnya ia pun kejadian tadi sore, Akutsu menghancurkan segalanya di masa bukan melawan sama seperti dulu. Dan sekarang, sambil menangis, ia pun berterima kasih kepada Akutsu atas apa yang telah dididik Lily selama ini. Dengan kata lainnya yang sangat kelak,
karena selama ini ia tidak berdaya lawan. Sehingga ia mengucapkan terima kasih Akutsu berpikir seharusnya saat itu dia tidak melompat menyelamat. Itu adalah tindakan yang paling jahat. Ia juga telah sangat besar pada saat itu. Meskipun begitu, kesalahan cloningan tersebut pun menegur Akutsu saat mengelus-elus kepalanya atau memeluk erat wanita tersebut. Dan saat akan mengelus kepala, ternyata ia pun sangat senang melihat foto tersebut tampak sempurnanya. Dan ia mengancam jika tidak ingin diketahui oleh Lan baik selamanya. Tentu saja, hal itu pun membuat Akutsu semua yang ia katakan itu adalah benar. Ia pun tiba tan langka. Namun Akutsu sangat senang melihat ia sangat peduli sebagai tubuh primanya saja. Meskipun tingkahnya aneh. Esok harinya Lily pun telah bangun. Dan dia sadar lihat wajah Akutsu yang sedang menyikat gigi. Tentu saja Akutsu. Sehingga ia menduga bahwa ia menggantikan baju dirinya saat ia sadar. Ia tidak memakai bra atau hutang. Dan Lily pun melempar sebuah benda. Dan seperti biasa masih Nah, dengan segera Akutsu pun dirinya. Lily pun berpikir bahwa Akutsu telah menodai Bima atau cloningan itu datang dan menjelaskan bahwa dirinya lah yang terlambat. Itu pun membuat Lily menjadi salting dengan perilakunya sendiri, terrilek dan bertanya apakah dia masih merasa kurang enak badan. Ia berkata sudah lebih baik. Lily pun penasarannya. Dan membiarkan Ziwei pergi begitu saja. Serta berkata, saat dia bertanya kenapa Akutsu menjadi seperti itu, askan kepada Lilia, sang tubuh prima kloningan dari Lily, kakaknya sudah pergi dan dia masih berada di rumahnya. Apakah mungkin mainnya? Tentu San berkata untuk mencegah jika kakak Lily mempunyai sebuah Akutsu. Tampaknya Lily pun masih berpikir tentang kejadian waktu itu dan kekuatan yang hebat. Apakah dia sedari awal telah seorang yang pandai berbohong? Dan yang Lily takut, jika dugaannya itu benar, ini merupakan informasi tahu lebih banyak dengan lebih dekat lagi kepada Akutsu. Dan begitu, ia pun akan diakui dan dimaafkan oleh dunia lain karena apa yang dilakukan Akutsu adalah demi menolong dirinya. Ia berterima kasih telah membuat dirinya kembali normal. Lalu berkata tidak masalah. Dengan wajah merah dan sudah larut, Akutsu pun menawarkan diri untuk mengantarnya pulang di rumah Akutsu malam itu. Hal itu pun membuat Akutsu pun mencoba untuk menolak. Namun seperti biasa, ia pun beralasan takut kalau rumahnya telah dipasangi jebakan oleh bat layaknya sepasang kekasih yang dimabuk oleh cinta. Patan untuk menginap di rumah Akutsu, namun dia lupa pintu sudah tutup. Terlihat Lily pun sangat kesal dan tentu di sana jam segini masih buka 24 jam. Kakak OTW ke Indo melorot. Saat kembali dari India berkata pada Akutsu agar tidak melupakan janji yang ia buat Arab berdua. Mereka berdua pun mulai gugup dan tak masuk akal. Sebelum tidur, Akutsu pun melaporkan ke Tambun yang menjawab adalah mesin paroka. Ia tidak sedang pergi. Akutsu mempersiapkan berbagai macam peralatan yang dibutuhkan Lily sepertinya. Lily pun sama senang mendapatkan perlakuan istimewa. Lily pun terbangun dan melihat Akutsu yang tertidur pun ia pun membenarkan selimut Akutsu dan berkata ketika ia ditetar. Nah, meskipun ia tahu bahwa kakaknya tidak akan menyakitkan kakak perempuan, hatinya langsung dikuasai ketakutan berharap Akutsu dapat menolong dirinya dan berdoa dalam hati. Dan melawan Ziwei tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Pikir. Namun tak kenapa ia malah senang sehingga mengeluarkan pengecut yang hanya bisa mengucapkan thank you, terima kasih, hatur nuhun, minta maaf karena tidak berani berkata secara langsung. Dan setelah itu, ia pun melanjutkan tidurnya dengan cuantinya. Mereka pun sangat heboh karena telat berangkat ke sekolah, kucing dan anjing. Akutsu pun menanyakan apakah Lily tidur lebih atau terlambat bangun. Lily pun langsung kaget dan malu. Dia pikir Lily mungkin pada saat malam kelaparan sehingga mencari sesuatu di pool. Jumpa dengan teman-temannya di jalanan menuju ke sekolah dan saling menyapa saat terlihat sangat ceria seperti tidak ada kejadian kemari.
Dan Lily pun sadar di dalam hatinya yang kosong kini benih-benih cinta merupakan harta karun yang paling berharga untuk pertama kalinya didapatkan. Saat pertama kali turun ke dunia ini akan merasakan dan menurut sangat bersyukur bisa bertemu dengan Akutsu yang mampu merubah dia. Dan cinta ini membuat dirinya bangga dan berjati yang terdalam. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Secara mengejutkanlah. Dan ia pun berkata bahwa Lily tetap malaikat tanpa dan berkata agar kakaknya tidak perlu membahas. Tampaknya Jiwai sangat penasaran apa yang akan terjadi. Nah, anime ini untuk season 1-nya telah berakhir sampai di sini.